Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 431, Kelahiran Hewan Peliharaan Mekanik 1. The Divine Wind Nation, juga dikenal sebagai Divine Eagle Nation, juga terkenal karena mereka telah berhasil memodifikasi totem lokal, Wind God Eagle, menjadi elang dewa mekanik tingkat setengah dewa saat itu. Selain itu, ada juga rumor bahwa Beastamer legendaris saat ini dari 7 pulau adalah manusia buatan yang terlibat dalam modifikasi mekanis biologis. Oleh karena itu, bahkan tanpa kekuatan hewan peliharaan, kekuatan pertempurannya sendiri memberinya hak untuk disebut Valkyrie. Setelah kota Istana Naga diserang oleh totem naga racun, tanpa bukti nyata, alasan mengapa mereka tidak berani membuat konfrontasi secara langsung dan memilih untuk menyelidiki bukti itu sederhana. Itu karena pihak lain memiliki Valkyrie yang memimpin mereka. Seperti Cyborg di Dragon Ball. Siyu bergumam dalam hatinya. Ini semua adalah gosip dari Raja Naga Laut dari kota Istana Naga. Tidak ada catatan tentang ini di Dong Huang. Atau lebih tepatnya, tidak baik memberitahu Beastamers biasa. Baiklah, ayo lakukan ini. Saat Siyu mengeluarkan chip pintar tingkat tinggi dari ruang reruntuhan dan meletakkannya di alur meja percobaan, kata Din Hao. Segera, di bawah operasi Din Hao, 3 lampu menyala dan memancarkan sinar merah, putih, dan biru. Sinar 3 tubuh terfokus dan menutupi seluruh chip pintar tingkat tinggi. Segera, chip pintar seperti kaca transparan diwarnai dalam 3 warna. 3 warna itu seperti cairan ketika mereka mulai mengalir dan menyatu di cermin. Sekitar 1 menit kemudian, warna pada chip pintar tingkat tinggi mulai memudar, kembali ke tampilan lensa transparan. Pada saat yang sama, cahaya dari 3 lampu perlahan menghilang. Kucing permata memperhatikan dengan penuh semangat. Baik, Din Hao terkekeh dan berkata, selanjutnya, saatnya untuk merakitnya dan 100 batu transformasi dengan perangkat kemampuan beradaptasi. Ketika Siyu mendengar itu, dia mengangguk dan mengeluarkan batu 100 transformasi yang seperti kubus. 100 batu transformasi tidak besar, tetapi terbuat dari 27 kubus kecil. Itu seperti Rubik's Cube, dan bagian tengahnya bisa diputar seperti Rubik's Cube. Tergantung pada atributnya, warnanya juga berbeda. Misalnya, 100 batu transformasi elemen angin berwarna putih dengan lingkaran cahaya hijau yang lemah. Adapun perangkat kemampuan beradaptasi, itu sangat mirip dengan chip pintar tingkat tinggi. Jika chip pintar tingkat tinggi seperti lensa transparan yang keras, maka perangkat adaptasi adalah tumpukan stiker transparan. Meskipun terlihat sederhana, Siyu dan yang lainnya telah menggunakan penglihatan super mereka untuk mengamati bahan mekanis ini dengan cermat. Mereka menyadari bahwa baik itu chip pintar atau perangkat kemampuan beradaptasi, ada kode padat yang tak terhitung jumlahnya pada mereka. Mereka sangat rumit. The 100 Transformation Stone mudah dibangunkan, mudah dirakit, dan mudah dimodifikasi. Anda hanya perlu menempelkan perangkat adaptif di kedua sisi Smart Chip, memasukkannya ke dalam 100 Transformation Stone, dan menempelkan perangkat adaptif pada 54 wajah kecil di 6 sisi dari 100 Transformation Stone. Kemudian, Anda dapat menyelesaikan perakitan. Petik 2. Baik, Siyu segera mengikuti instruksi Din Hao. Itu memang lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Seperti yang diharapkan dari material mekanik yang paling mudah digunakan untuk mekanika pemula. Segera, Siyu menyelesaikan operasi. Pada saat yang sama, tidak diketahui apakah itu 100 batu transformasi yang bersinar, perangkat adaptif yang bersinar, atau ketiganya yang bereaksi. Lampu hijau langsung menyelimuti seluruh 100 batu transformasi. Itu sangat mempesona. Melihat ini, Din Hao menyentuh janggutnya dan berkata, lewat sini, selesai. Selanjutnya, selama Anda melakukan kontak fisik dengannya dan memasuki kondisi meditasi selama lebih dari 1 menit, Anda dapat membangun hubungan mental dengannya dan mengatur perintah awal. Setelah ini selesai, itu akan sepenuhnya diaktifkan. Itu akan menyelesaikan evolusi terakhir dan menjadi bentuk kehidupan nyata. Selain itu, karena ini adalah chip cerdas tingkat tinggi, ia dapat memiliki pemahaman tertentu tentang dunia ketika baru saja bangun. Ini memiliki sejumlah pengetahuan dasar yang tersimpan di dalamnya, seperti ensiklopedia profesional. Itu bisa dilihat sebagai super jenius dengan fondasi yang sangat bagus. Setelah itu, apapun yang ingin Anda ajarkan, penerimaannya bisa sangat cepat.
Di antara mereka, ada juga beberapa pengetahuan mekanik dasar. Bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang bidang mekanik, pada awalnya ia dapat mengurus dirinya sendiri dengan lebih baik. Anda tidak perlu khawatir tentang itu sakit. Petik 2. Tentu saja, dia tahu sedikit tentang segalanya, tetapi saat ini, dia hanya tahu sedikit tentang segalanya. Sebagai contoh, pengetahuan tentang arkeologi dan arah feeding pasti tidak sekaya pengetahuan yang tercatat dalam indeks arkeologi dan indeks feeding Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin melakukan upgrade selanjutnya pada chip datanya, Anda juga bisa datang ke saya. Ini akan lebih cepat daripada belajar secara manual. Namun, meskipun memiliki pemahaman tertentu tentang dunia, pada dasarnya, itu masih bayi yang baru lahir. Kepribadiannya setelah lahir terkait dengan perintah awal yang Anda rancang. Proses ini juga dianggap sebagai bimbingan pendidikan awal. Din Hao menjelaskan secara rinci kepada Siyu. Sesaat kemudian, Din Hao selesai berbicara. Siyu mengambil 100 batu transformasi dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Dekan Hao. Aku akan kembali dan melakukan kebangkitan terakhir sekarang. Hah? Din Hao tertegun dan mengangguk. Meong. Kucing permata itu juga tercengang. Itu menatap Siyu dan melebarkan matanya. Perintah awal apa yang Anda rencanakan? Biarkan dia bangun sebelum kembali. Siyu menolak. Bagaimana dia bisa memberitahu kucing tentang masalah pribadi seperti itu? Kucing permata itu sangat marah. Sudah pasti bahwa Siyu pasti tidak baik. Setelah kembali ke asrama Universitas Ibu Kota Kuno, Siyu segera memasuki Institut Penelitian Mekanik di ruang reruntuhan dan mengibaskan kucing permata yang penasaran. Di lembaga penelitiannya, Siyu duduk di bangku dan mengeluarkan 100 batu transformasi. Saya, Ning. Bab 432, Kelahiran Hewan Peliharaan Mekanis 2. Setelah Siyu kembali, 11 dan yang lainnya mengelilingi ruangan dan bergumam dan berdiskusi. Mereka semua tahu bahwa Siyu sedang menciptakan seorang anak di dalam. Bagaimana menurutmu? Setelah duduk dan berpikir sebentar, Siyu membuka pintu dan memandangi hewan peliharaan. Alasan mengapa dia kembali juga untuk mendengar pendapat setiap hewan peliharaan. Penempatan hewan peliharaan ke-6 Siyu adalah mesin serba bisa. Itu bisa belajar dan mahir dalam pertempuran. Akan lebih baik jika itu bisa mempelajari dirinya sendiri menjadi mecha tipe pertempuran yang bisa menampung banyak hewan peliharaan. Pada saat itu, dia akan duduk di kursi pengemudi, Citong akan menjadi senjata, dan itu akan berkembang menjadi Sprite Laut Biru. Dia bisa terhubung ke laut dan susu dengan titik energi tak terbatas sebagai energi. 11. Bugi, dan Baby Ginseng masing-masing akan melakukan pekerjaan mereka sendiri. Bukankah ini tak terkalahkan? Oleh karena itu, ketika mengatur perintah awal, jika dia bisa mengintegrasikan beberapa ide Eleven dan yang lainnya, mungkin semua orang bisa bekerja sama lebih baik di masa depan. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, Siyu juga merasa bahwa dia tidak memiliki kepala pelayan dan hewan peliharaan tipe asisten. Dia bisa memeras dalam aspek ini. Sekarang, itu setara dengan kustomisasi dalam game. Namun, dalam game, ini tentang penampilan. Ini tentang kepribadian, perilaku, dan mimpi. Di luar pintu, Eleven adalah yang pertama memberi saran ketika melihat Siyu tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Diharapkan kepribadian mesin kecil memiliki unsur-unsur seperti kerja keras, disiplin diri, dan ketekunan. Baik, Siyu mengangguk. Tentu saja, itu tidak masalah. Mekanik, selama mereka tidak mati, mereka hanya harus bertarung sampai mati. Tidak takut bekerja. Bugi juga memberikan saran yang mirip dengan Eleven. Namun, sudut mulut Siyu berkedut. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Apakah takut ketika mempelajari binatang mekanik dengan mesin kecil, pihak lain akan memerasnya hingga kering dengan bermalas-malasan? Pengetahuan mengubah nasib. Baby Ginseng mendorong gelasnya. Terdengar bahwa mesin kecil yang baru itu jenius. Sepertinya ada asisten lain. Ginseng jenius itu menatap langit berbintang. Itu sudah membayangkan dirinya mengenakan baju besi tempur dan menghancurkan beruang kacang dengan setiap tembakan. Siyu mengangguk. Tentu saja, mesin yang tidak bisa belajar dan meneliti sendiri bukanlah mesin yang bagus. Gadis. Citong sangat menyarankan.
Siyu mengangkat alisnya. Ini bisa diatur. Sepertinya bisa. Tapi kenapa harus perempuan? Apakah itu mencoba menyesuaikan level yin dan yang dalam tim? Tentu saja, ini bahkan lebih sedikit masalah. Bahkan jika Chitong tidak mengatakannya, dia masih berencana untuk melakukannya. Suara wanita pasti terdengar lebih baik daripada suara pria. Ning, pikiran Susu adalah yang paling sederhana. Ia berharap mesin kecil itu menyukai energi bebas polusi. Bagaimanapun, kampung halamannya, Kepulauan Pelangi, tercemar oleh kekuatan mesin terlarang dari 7 pulau. Ya, Siyu mengangguk. 100 transformasi batu angin, menggunakan angin sebagai sumber energi utama. Di masa depan, ketika menyatu dengan Susu, itu juga bisa menggunakan energi laut sebagai sumber daya dengan kontrak Laut Biru dari Sprite Laut Biru. Tenaga angin dan tenaga air keduanya merupakan sumber energi bebas polusi. Siyu secara alami akan mempertimbangkan ini. Kalau tidak, akan buruk jika Susu dan mesin kecil bertarung dalam tim. Baiklah, baiklah, kalian pergi berlatih. Setelah mendengar pikiran hewan peliharaan, Siyu mengusir mereka dan kembali ke lembaga penelitian. Itu mulai membangun hubungan mental dengan hewan peliharaan mekanik dan mengatur perintah awal. Di ruangan yang terang, Siyu duduk dengan antisipasi. Dia bermain dengan kiub di tangannya dan menutup matanya untuk memasuki kondisi meditasi. 1 menit kemudian, Siyu sepertinya telah memasuki ruang game online virtual dari game VR. Pikirannya terhubung ke mesin 100 transformasi batu, dan sekelilingnya seperti terowongan kosmik. Kubus Rubik mekanis memenuhi langit saat itu berputar di sekelilingnya. Pertama, jenis kelamin, perempuan. Pengaturan, butler, asisten, sekretaris. Untuk kepribadian, pekerja keras, rajin, tidak takut bekerja, suka belajar, dan memiliki kemauan keras. Ia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat untuk pekerjaan dan misi. Siyu mengaturnya selama beberapa menit. Perlakukan Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu sebagai teman, kagumi dan sembah Kriter Siyu, yang paling tampan dan luar biasa di dunia sebagai idola. Siyu batuk kering. Mimpinya adalah, atau lebih tepatnya, alur cerita utamanya adalah menjadi mesin serbaguna yang paling kuat dan membantu Bistamer Siyu dan teman-temannya menjadi lebih kuat. Siyu terus menyesuaikan mesin di ruang spiritual. Pengaturan awal dari mesin kecil sedang disempurnakan sedikit demi sedikit. Di dalam ruangan, Siyu memegang 100 batu transformasi dan bergumam. Di luar rumah, 11 dan yang lainnya saling memandang. Kenapa mereka belum keluar? Jelas, tidak satupun dari mereka pergi untuk berlatih. Mereka semua menunggu hasilnya. Setelah sekian lama, lengkap, setelah menyesuaikan untuk waktu yang lama, Siyu akhirnya keluar dari kondisi koneksi mental. Pada saat ini, chip pintar tingkat tinggi telah sepenuhnya diaktifkan. 9 kotak di salah satu dari 6 sisi batu 100 transformasi langsung berubah menjadi cermin halus, seperti layar ponsel. Pada saat yang sama, karena itu adalah chip pintar tingkat tinggi dengan bahasa manusia, 100 batu transformasi langsung mengucapkan kata-kata pertamanya dengan suara manusia. Pada saat ini, mesin 100 batu transformasi seperti smartphone. Satu sisi layar menyala, dan gambar profil virtual yang disintesis secara otomatis sesuai dengan informasi yang ada dan pengaturan Siyu muncul di layar kubus. Itu adalah seorang gadis berusia sekitar 10 tahun dengan rambut putih panjang, tipe chibi. Rambut panjangnya diikat menjadi kuncir kuda di bagian belakang kepalanya dan secara alami digantung. Ada sehelai rambut bergelombang liar di bagian atas kepalanya. Perlahan-lahan membuka matanya dan mengeluarkan suara wanita yang jelas, berpengalaman, dan menyenangkan. Apakah kamu, tuanku? Bab 433, Kelahiran Hewan Peliharaan Mekanis 3. Hah, Siyu mengerutkan kening dan melihat Chibi di layar. Kenapa itu Chibi? Kamu, adalah tuanku. Jadi kalau itu Chibi, tapi, kenapa masih versi pixelated? Siyu melihat gambar profil buram di layar yang tampak seperti kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa berkata-kata. Chip intelijen tingkat tinggi era mana ini? Kamu, adalah tuanku. Tingkat keberhasilan mengajar, sedang. Namun, apa yang paling menyenangkan Siyu adalah bahwa tingkat keberhasilan keterampilan super yang diajarkan pada bentuk kehidupan cerdas tingkat tinggi sebenarnya sedang. Awalnya sedang. Apakah itu bagus? Kamu,
Adalah tuanku. Itu benar, aku Bistamermu. Siyu mengungkapkan senyum tebal. Tuanku adalah Bistamer yang paling tampan dan luar biasa di dunia. Kamu, mesin kecil yang baru mengeluarkan suara bingung, membuat jantung Siyu berdetak kencang. Apakah ada bug? Apakah dia tidak tampan? Apakah dia tidak luar biasa? Bahkan jika dia tidak, dia harus berpikir begitu. Tunggu, atau apakah itu berarti bahwa bahkan jika perintah awal ditetapkan, itu harus dipandu secara perlahan? Din Hao sepertinya mengatakan bahwa kehidupan mekanik tingkat tinggi berbeda dari mesin biasa. Mereka bukan mesin tingkat rendah yang melakukan prosedur dengan kaku. Mereka juga memiliki tingkat kemampuan berpikir diri tertentu. Perintah awal hanya memiliki dampak tertentu. Jika dia ingin kehidupan mekanik mempercayainya, dia masih harus memiliki pengaturan penguatan yang tahan lama. Ini aku, kata Siyu tegas. Aku Bistamer paling tampan dan luar biasa di dunia, Siyu. Gambar profil di layar Kyuup ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan memilih untuk mempercayainya untuk saat ini. Kehidupan mekanik tingkat tinggi sebenarnya mirip dengan benih jiwa roh heroik. Mereka akan memiliki hubungan mental tertentu dengan orang yang mengatur perintah awal. Oleh karena itu, bahkan jika tidak ada kontrak untuk saat ini, itu akan tetap memperlakukan Siyu sebagai tuannya. Tentu saja, dia masih belum bisa menikmati berbagai manfaat kontrak untuk saat ini. Aku akan memberimu nama selanjutnya. Siyu melihat ke Rubik's Cube yang bersinar dan berkata, baiklah, biarkan aku berpikir. Di masa depan, Anda harus menyelesaikan misi penelitian. Gunakan ilusi mimpi fosil Kirin untuk mengubah diri Anda menjadi dewa ilusi mekanis. Ini juga merupakan arah evolusi di masa depan. Kalau begitu, mari kita cari nama dari arah ini. Kenapa aku tidak memanggilmu Rubik's Cube? Petik 2 tanda tanya petik 2. Gambar profil mesin kecil itu menghilang dan berubah menjadi tanda tanya piksel. Itu bisa mengerti arti nama, arti misi, dan arti evolusi. Bahkan untuk binatang suci seperti Kirin, informasi dasarnya memiliki catatan sederhana. Ia tahu bahwa ini adalah binatang suci keberuntungan dari era mythical. Singkatnya, ia bisa memahami setiap kata yang Siyu katakan, tetapi setelah menghubungkannya, ia tidak mengerti mengapa namanya menjadi kubus Rubik. Yah, sepertinya tidak apa-apa. Itu sangat sulit. Mungkin aku bisa memanggilmu Lin secara langsung. Dalam mitos di bumi, Kirin laki-laki, Qilin, dikenal sebagai Qi, dan Qilin perempuan dikenal sebagai Lin. Itu mirip dengan Phoenix jantan dan Phoenix betina yang disebut Feng dan Huang. Meskipun tidak ada hal seperti itu di perlombaan Phoenix di sistem mitos planet biru, Siyu masih mengikuti pepatah ini dan mempelajari nama untuk asisten virtual. Tidak bagus, nama itu tidak terdengar seperti nama perempuan. Mesin kecil. Tunggu, kenapa tidak, Yao Guang? Siyu berpikir keras. Cahaya biduk mewakili keberuntungan, dan Kirin juga merupakan binatang keberuntungan. Terlebih lagi, nama ini terasa cukup cocok dengan bentuk kehidupan mekanis. Tunggu, setelah mengucapkannya dengan hati-hati, Siyu merasa bahwa nama ini sedikit seperti penjahat. Itu tidak intim. Itu memberi orang perasaan bahwa itu akan membunuh tuannya dan menghancurkan planet ini. Itu tidak menguntungkan sama sekali. Gambar profil di Cube berkata dengan serius, Tuan, tolong pikirkan baik-baik. Lupakan saja, lalu panggil saja kamu, Ling, ganti kata, Lin, kata Siyu. Ling, seriuslah. Perlakukan pekerjaan Anda dengan serius. Ketika Anda menjadi Messiah nanti, yang terbaik adalah jika Anda juga agung. Petik 2. Gambar profil itu terdiam sesaat sebelum menerimanya kembali secara diam-diam. Itu memandang Siyu dan kemudian di luar ruangan. Setelah hening sejenak, ia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menetapkan misi pembelajaran dan pelatihan yang ketat untuk guru dan hewan peliharaan Anda. Sekarang, saya sedang mengumpulkan informasi dasar. Guru, berapa lama Anda bermeditasi setiap hari? Meditasi. Jika saya bebas, saya bermeditasi sedikit. Jika tidak, saya bermain. Semuanya akan tergantung pada takdir. Kita lihat saja apakah kita bebas hari itu. Ling, menurut penelitian ilmiah, waktu meditasi terbaik untuk Bistamer setiap hari adalah 8 jam, jadi untuk membiarkan guru menandatangani kontrak dengan saya sesegera mungkin, Anda harus mempertahankan 8 jam waktu meditasi yang ketat setiap hari. Petik 2.
Siyu memiliki ekspresi aneh. Tunggu sebentar, apakah ada yang salah saat mengatur perintah awal? Mengapa itu terkait dengan pekerjaannya sendiri? Saya akan merumuskan rencana pelatihan sesegera mungkin. Selanjutnya, saya ingin mengumpulkan pelatihan harian teman-teman saya. Dengan mengatakan itu, ia ingin keluar dan menemukan 11 dan yang lainnya. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Tidak, itu akan menjadi kesalahanku karena membuang terlalu banyak waktu. Ah, si Yu melihat Magic Cube yang telah berbalik seperti hiu kecil yang bingung dan melihat ke langit-langit. Dia terus merasa ada yang salah dengan desainnya kali ini. Sepertinya dia telah merancang anak yang merepotkan. Bagaimana dia bisa mengendur sekarang? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu serius? Di dunia luar, saat kehidupan mekanik keluar, Eleven, Boogie, Baby Ginseng, Chitong, dan Susu segera mengelilinginya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, Mechanical Link juga mengamati rekan-rekannya dalam pengaturan dengan serius. Binatang pemakan besi, ras transenden tingkat menengah. Kupu-kupu tidak dikenal, diduga jenis serangga. Ginseng Baby, ras transenden tingkat tinggi. Tubuh spiritual yang tidak diketahui, mungkin tipe undead. Water Slime, ras transenden tingkat tinggi. Misi utamanya adalah membantu Tuan dan rekan-rekannya menjadi lebih kuat. Selain itu, ia pekerja keras, rajin, tidak takut bekerja, dan memiliki tekad seperti batu. Itu memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat untuk pekerjaan dan misinya, oleh karena itu, ia segera bertanya tentang misi pelatihan Eleven dan yang lainnya saat ini, ingin merumuskan rencana pelatihan yang lebih rinci dan ilmiah untuk mereka. Itu pikir itu bisa melakukannya dengan baik. Saat ia melihat rekan-rekannya, informasi dasar link mekanik dengan cepat mengatur dan menyusun rencana pelatihan ilmiah secara teoritis. Dalam menghadapi pertanyaan rekan baru mereka, Eleven dan yang lainnya secara alami menjawab dengan serius. Ini adalah tahap pelatihan tekad sekarang. Saya harus berubah menjadi bentuk muda dan berenang di gunung berapi, melompat turun dari ketinggian 10.000 meter. Baru-baru ini, aku telah berbicara dengan generasi Dewa Naga di Dragon Palace City dalam mimpiku, mengumpulkan kelebihan ras mereka dan menempelkannya pada diriku sendiri. Saya telah meneliti konsep, samsara, dan reinkarnasi, baru-baru ini. Untuk buah waktu, saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk memanggil kekuatan kehidupan sebelumnya dari bentuk kehidupan reinkarnasi. Siyu mengikuti dari belakang, tapi dia masih sedikit terlambat. Di dunia luar, layar mekanis sudah kabur. Ekspresi di foto profil menjadi, Akeong, mata kabur, seolah pemikirannya sedikit berlebihan. Di sampingnya, Eleven dan yang lainnya terlihat panik. Itu hanya menjelaskan situasi pelatihan harian. Bagaimana itu menjadi seperti ini? Link, analisis gagal, mulai ulang. See you. Lebih baik meningkatkan kecerdasan Link terlebih dahulu. Pada tingkat kecerdasan saat ini, mungkin sangat sulit untuk memahami logika perilaku sehari-hari 11 dan yang lainnya. Lupakan meneliti misi epik seperti binatang hantu mekanik dan Mesya yang menyatu, bahkan misi pemula mungkin akan sangat sulit untuk diselesaikan sekarang. Kurang dari nama lebih besar dari Link. Atribut mesin, angin. Level ras, raja tingkat tinggi. Level pertumbuhan, kebangkitan level 1. Keterampilan balap 100 transformasi. Kecerdasan tingkat lanjut, kontrol elemen angin. Siyu menyentuhnya 2 kali. Mengajar berhasil. Kecerdasan lanjutan inisiasi, telah ditingkatkan menjadi kecerdasan lanjutan, mahir. Pada saat ini, tatapan Link langsung menjadi sedikit lebih cerdas, tetapi setelah merasakan peningkatan kecerdasannya, itu masih lebih membingungkan. Aku tidak mengerti. Melihat mekanik bodoh Link, Eleven dan hewan peliharaan lainnya menggelengkan kepala. Kehidupan mekanis juga tidak terlalu cerdas. Apakah ini benar-benar jenius? Bab 434, Tuan, tingkatkan poin. Dalam pemahaman Link, sebagai bentuk kehidupan mekanik, dengan keterampilan cerdas tingkat tinggi sebagai contoh, hanya ada 2 cara untuk meningkatkan tingkat keterampilan ini. Pertama, meningkatkan kecerdasan melalui belajar mandiri secara terus-menerus. Kedua, gunakan bahan mekanis kelas atas lainnya untuk meningkatkan chip pintar. Yang pertama membutuhkan banyak waktu, sedangkan yang kedua membutuhkan bahan mekanik yang lebih langka dan keterampilan mekanik tingkat tinggi. Namun,
Ling secara mengejutkan menemukan bahwa tuannya hanya menyentuhnya 2 kali sebelum tingkat kecerdasannya meningkat. Itu tidak bisa mengerti sama sekali. Pada saat yang sama, yang lebih tidak bisa dipahami adalah latihan harian yang dilaporkan kepadanya oleh hewan peliharaan tuannya, teman-temannya yang lain. Itu sama sekali tidak cocok dengan informasi yang telah dianalisis. Bayi ginseng seharusnya dengan patuh memperkuat kekuatan hidupnya dan afinitas elemen bumi. Dengan misi pelatihan ini sebagai intinya, ia harus berusaha keras untuk berevolusi menjadi pohon buah ginseng, dengan atribut kayu dan tanah serta kekuatan hidup yang lebih kuat sesegera mungkin. Ini adalah rute pelatihan ilmiah. Pada akhirnya, apa konsep samsara dan reinkarnasi? Apa itu buah waktu? Ling mekanik menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan temannya. Di bawah analisis paksa, ia bahkan hampir demam dan jatuh sakit. Baby ginseng, sembuhkan aku. Suara lemah Si Yu datang dari samping. Di bawah tatapan kacau Ling mekanik, tingkat kecerdasan tingkat tinggi berubah dari tingkat pemula ke tingkat ahli. Pada saat ini, foto profil Ling masih menatap baby ginseng dan Si Yu dengan bingung. Ia masih belum memahami mekanisme operasi ini. Ini karena kombinasi skill Si Yu dan baby ginseng dalam menambah poin dan memberi nutrisi tidak terlihat seperti peningkatan normal dari bentuk kehidupan mekanik-mekanik. Aku masih harus melanjutkan. Di sampingnya, suara Si Yu dan baby ginseng bisa terdengar. Dia menambahkan lebih banyak poin dan melanjutkan. Ling masih tidak terlihat sangat pintar. Segera, ketika tingkat kecerdasan tingkat tinggi mulai meningkat dari tingkat ahli ke tingkat sempurna, Lin mekanik akhirnya tidak begitu bingung. Secara bertahap, itu memiliki pemahaman yang jelas. Ling berkata, "Oh Delta Oh Guru, Anda curang." Si Yu dan baby ginseng berhenti. Itu tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan. Ini disebut menambahkan poin. Anda dapat memahaminya sebagai bakat penjinak binatang kedua saya. Petik 2. Kedua, bakat menjinakkan binatang. Aku tidak bisa mengerti. Tidak apa-apa, pahami perlahan. Tunggu. Saya ingin memeriksa apakah ada bahaya keamanan terlebih dahulu, kata Ling gugup. Peningkatan mendadak ini membuatnya merasa tidak nyaman. Itu menghentikannya untuk menambah poin. Di sampingnya, Eleven diam-diam menyukainya. Bugi, Citong, dan Susu saling memandang. Adapun bahaya tersembunyi, mungkin kecanduan. Namun, bagi pasangan baru untuk dapat dengan tenang menganalisis masalah setelah lahir, sampai batas tertentu, itu masih mengesankan. Baiklah, kita juga bisa istirahat. Si Yu dan baby ginseng terengah-engah. Selanjutnya, Si Yu bersiap untuk meningkatkan 100 transformasi Ling dan poin kecerdasan tingkat tinggi. Dengan cara ini, Ling dapat menggunakan 100 transformasi untuk membuat berbagai alat mekanis untuk melakukan penelitian dan meningkatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga dapat memperoleh kemampuan belajar dan analisis yang lebih baik untuk membantu Eleven dan yang lainnya dalam pelatihan. Sesaat kemudian, Ling tampaknya tidak menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, melalui analisis diri, ditemukan bahwa apa yang disebut poin tambahan semuanya bermanfaat. Tidak ada kerugian. Ini mengejutkan Ling. Di layar Cube, Ling ragu-ragu sejenak dan mengangkat kepalanya sedikit. Setelah kebingungan, pemikiran, dan analisis, sampai pada kesimpulan akhir. Itu memandang mekaniknya dengan kekaguman dan penyembahan. Tuan, tambahkan poin. Ia mengaku telah salah menilai sebelumnya. Tuannya memang sangat luar biasa. Sekarang, itu bisa menambah poin dan menambah poin. Hanya dengan meningkatkan kecerdasannya dengan cepat, ia dapat dengan lebih baik merumuskan rencana penguatan untuk Tuan dan rekan-rekannya. Si Yu, 11, Bugi, baby ginseng, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, melihat bahwa rekan satu tim baru mereka akhirnya menjadi pintar dan berkata, Bistamer, tambah poin. 5 anak kecil bersorak keras untuk menyambut rekan satu tim baru mereka ke dalam tim. Dalam 2 hari berikutnya, Si Yu memulai kehidupan, pengasingan, lagi. Kerja keras dan pemulihan hidup berdampingan. Data keterampilan Ling juga terlahir kembali. Kurang dari nama lebih besar dari Ling. Tingkat pertumbuhan, Transcendent. Keterampilan balap 100 transformasi, Transcendent plus 1, kecerdasan lanjutan, Transcendent plus 2 kontrol elemen angin inisiasi.
Di bawah poin CU, 100 transformasi Link dan kecerdasan tingkat tinggi dengan cepat mencapai transcendent dan maju ke tingkat maksimum. Selain 100 transformasi dan kecerdasan tingkat tinggi, CU tidak memiliki apa-apa lagi. Dia ingin mengaktifkan skill, memuat, terlebih dahulu dan merasakan sensasi menyatu dengan mesin, tapi masalahnya adalah dia tidak bisa. Dia telah mereplikasi total 3 skill mekanik dari Blackwing Demon God Legend Xiao Shuang, yaitu Divine Net, Loading, dan Machinery Space. Di antara mereka, hanya skill Super, Divine Net, yang dalam kondisi bisa diajar. Adapun, memuat, dan ruang mesin, keduanya menunjukkan kompatibilitas yang tidak memadai dan tidak dapat diajarkan. Siyu secara kasar memahami ini. Mekanik mungkin memiliki persyaratan kompatibilitas yang lebih tinggi untuk keterampilan. Jika dia tidak memiliki peralatan mesin yang sesuai, akan sangat sulit untuk mempelajari keterampilan mekanik yang sesuai. Jika Siyu ingin mengajari Link 2 keterampilan, memuat, dan ruang mesin, dia harus lebih meningkatkan ras Link sendiri. Dia perlu meningkatkan bagian mekanis yang sesuai. Bab 435, Tuan, tingkatkan poin 1. Sebaliknya, kecerdasan tertinggi, jaringan surgawi, digambarkan hanya membelah menjadi beberapa area otak cerdas untuk membentuk sistem jaringan saraf yang rumit. Tidak perlu memutakhirkan konfigurasi. Itu hanya perlu meningkatkan melalui poin pada chip intelijen tingkat tinggi yang ada. Siyu tidak menganggap penemuan ini merepotkan. Ketika kecerdasan Link meningkat, dia hanya perlu menyediakan materi dan membiarkan Link meningkatkan dirinya sendiri. Harus dikatakan bahwa setelah meningkatkan 100 transformasi dan kecerdasan tingkat tinggi, perubahan Link sangat besar. Itu sangat besar sehingga Siyu bisa merasa baik sekarang. Link, di ruang reruntuhan, Siyu memegang cube. Di bawah komando Siyu, kubus di tangannya berubah dengan cepat dengan ekspresi yang bertentangan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, itu berubah menjadi senapan mesin hijau berputar multi-barrel yang dipegang di tangan Siyu. Hitam dan hijau, sangat keren. Pada saat berikutnya, elemen angin tak berujung berkumpul. Saat Siyu menekan sakelar, moncong senapan mesin mulai menghasilkan peluru udara yang dikompresi oleh elemen angin. Tut-tut. Semenit kemudian, hampir 10.000 peluru menghantam gunung di depan mereka, mengubah seluruh gunung menjadi lubang. Ini bukan akhir. Siyu bersenang-senang. Tuan, saya pikir ini tidak ada artinya. Ubah saja. Petik 2, petik 2. Pada saat berikutnya, Link berubah menjadi meriam penembak jitu perak. Siyu memegangnya di depannya. Saat kekuatan elemen angin mengembun dan membidik, dengan ledakan, bola meriam tekanan angin satu target yang lebih kuat secara langsung mengubah gunung kecil di depannya menjadi bubuk. Senapan mesin, meriam sniper, dan pedang mekanis. Pada saat ini, Link, yang memiliki 100 transformasi tingkat transcendent dan kecerdasan tingkat tinggi, dapat dengan cepat berubah. Tentu saja, sangat disayangkan bahwa pada saat itu hanya tidak berbentuk. Selain dapat menggunakan penggunaan yang berbeda dari kontrol elemen angin, dengan lebih baik, berbagai bentuk tidak memiliki fungsi lain. Dengan kata lain, itu masih hanya untuk pertunjukan. Jika dia ingin benar-benar meningkatkan formulir ini menjadi formulir kartu truf strategis, dia harus mengumpulkan bahan mekanis di sekitar formulir ini dan meningkatkannya dengan cara yang ditargetkan. Misalnya, dalam bentuk senapan sniper, jika dilengkapi dengan kemampuan seperti penguncian vital, penglihatan super level penuh, pemuatan fusi, dan pemadatan energi, Siyu dapat menggunakan senapan sniper untuk efek yang lebih besar. Dari jarak 800 mil, itu bukan masalah besar baginya untuk membunuh musuh di atas levelnya dengan satu tembakan. Tentu saja, ini semua hanya untuk bersenang-senang. Yang paling penting adalah masih bentuk mecha dengan kemampuan paling komprehensif. Namun, formulir ini sangat sulit untuk diselesaikan dengan kemampuan Link saat ini. Bukan karena tingkat kecerdasan dan tingkat 100 transformasinya tidak cukup, tetapi tubuh utamanya hanyalah 100 batu transformasi. Tanpa tingkat pertumbuhan yang cukup, itu tidak memiliki volume yang cukup untuk dipecah dan dirakit menjadi mekanisme. Ini juga hal yang paling sulit tentang mesin 100 transformasi. Jika ingin merakit menjadi bentuk kehidupan mekanis yang lebih besar, itu perlu terus menggabungkan lebih banyak 100 batu transformasi. Itu semua uang kecil. Tentu saja,
Kesulitan ini sebenarnya mudah diselesaikan di pihak Siyu karena dia bisa mengajari Link keterampilan, cloning, dan perkalian. Oleh karena itu, selama diberi cetak biru, itu masih bisa berubah menjadi Mesha setelah jangka waktu tertentu. Namun, kinerja Mesha ini berbeda. Mesha yang dibuat dengan paksa, baik itu kekuatan pertempuran atau daya tahan, jelas jauh lebih tidak efisien dan tidak cocok daripada Mesha komprehensif seperti milik legenda Xiao Shuang, yang benar-benar terbuat dari 100 batu transformasi asli. Tetapi tidak masalah apakah konfigurasinya sempurna atau tidak. Tidak masalah jika itu tidak memiliki kemampuan khusus. Tidak masalah jika itu berubah menjadi cangkang kosong. Saat ini, menjadi tampan saja sudah cukup. Adapun bagaimana menjadi tampan dan berguna, itu adalah pertanyaan yang Ling harus pertimbangkan sendiri. Kalau tidak, bukankah akan lebih tidak ada artinya jika kecerdasan tingkat tinggi ditambahkan begitu tinggi? Baiklah, tes senjata hari ini selesai. Ayo kembali dan terus tingkatkan poin. Petik 2, petik 2. Beberapa hari kemudian, 100 transformasi Ling dan kecerdasan tingkat tinggi semuanya dimaksimalkan oleh Siyu. Pada saat ini, keterampilan 100 transformasi telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Dalam hal penguraian, itu sudah bisa memecah tubuh seukuran kubus menjadi kubus super kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Siyu tidak tahu apakah itu telah mencapai tingkat atom. Bagaimanapun, bahkan dengan penglihatan super, sangat sulit untuk menentukan jumlah mayat setelah penguraian Ling. Adapun kemampuan kombinasi, itu sesuai dengan kemampuan dekomposisi. Itu bisa mengendalikan kubus kecil yang tak terhitung jumlahnya ini pada saat yang sama dan dengan cepat merakit objek baru. Dengan tingkat presisi saat ini, mesin baru yang ia ubah menjadi salah satu yang terbaik di antara kehidupan mekanis. Itu termasuk tipe dengan fondasi yang sangat kuat. Di masa depan, setelah menambahkan bahan mekanis lainnya untuk ditingkatkan, dengan presisi ini sebagai fondasinya, akan sangat sulit untuk memunculkan kekurangan dan celah. Adapun seberapa kuat kecerdasan tingkat tinggi tingkat maksimal, Siyu tidak bisa menilai. Bagaimanapun, semua peralatan mekanik yang dia beli sebelumnya dan ditempatkan di Institut Penelitian Mekanik sudah dapat dibongkar dengan cepat dan dirakit dengan cepat. Dia seperti mekanik legendaris. Selain itu, dari penampilan tenang Ling, itu mungkin sudah memiliki beberapa petunjuk tentang rencana binatang hantu mesin dan rencana Mesha. Di luar Institut Penelitian Mekanik, Mechanical Lin yang sudah dalam postur bos besar melayang di udara. Itu melihat ke arah naga tiran mekanis yang berlari di lingkaran naga dan berkata, "Serahkan padaku. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan rencana binatang hantu mekanik dalam 3 bulan. Adapun Fusion Mesha Plan dan Mythical Phantom Mechanical Plan mungkin setelah ini." Bab 436, Tuan, tingkatkan poin 2. Kenapa 3 bulan? Siyu bertanya. Karena 3 bulan kemudian adalah awal dari konferensi mekanik baru di Donghuang. Jika Anda berhasil mengembangkan mesin hantu kuno, guru dapat mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi dalam konferensi ini. Jika Anda dapat memenangkan kejuaraan, itu akan sangat membantu dalam meneliti Mesha Fusion dan mesin benih mitos yang lebih sulit. Ling menganalisis. Konferensi mekanik sama dengan konferensi makan dan Liga Nasional. Ada catatan dalam informasi awal saya, tetapi guru, Anda tidak menyadarinya. Konferensi mesin. Siyu tercengang. Kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi bahagia. Ada konferensi seperti itu. Semua yang terbaik. Mari kita merebut kembali gelar juara dulu. Pada saat itu, kita akan mendapatkan indeks mekanis dari biro keempat. Memang akan lebih mudah bagimu untuk naik level sendiri. Petik 2. Dalam indeks arkeologi dan indeks makanannya, ada berbagai informasi arkeologi kelas atas tentang Donghuang. Secara teori, indeks keempat harus memiliki informasi mekanis, bukan? Ya, Ling mengangguk. Dalam penilaian kesulitan penelitian Ling saat ini, binatang hantu mekanik kuno adalah yang paling mudah untuk dipelajari. Kesulitan Mesha menyatu seluruh tim mengikuti di belakang. Yang paling sulit adalah memodifikasi dirinya menjadi mesin binatang hantu mythical. Saya akan bekerja keras, tetapi mohon bermeditasi dengan keras, guru. Jika Anda dapat mengontrak saya, kemampuan belajar, perhitungan, dan penelitian saya masih dapat meningkat lagi, desak Ling. Baiklah, baiklah.
Beritahu saya jika Anda memiliki kebutuhan dalam bahan mekanik dan pengetahuan mekanik. Saya akan membantu Anda membeli bahan dan menemukan bahan ajar, kata Siyu. Baiklah, saat ini pengetahuan dasar teori mekanik sudah cukup. Semua sistem mekanis tidak dapat melakukannya tanpa fondasi. Seharusnya tidak ada informasi teori mekanik tentang binatang hantu mekanik sekarang, jadi tidak ada banyak kebutuhan untuk pengetahuan mekanik lainnya saat ini. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah merancang sistem mekanis baru, tetapi selama periode ini, saya mungkin membutuhkan bantuan Eleven, Boogie, Baby Ginseng, Chitong, dan Susu. Petik 2. Setelah mencapai tingkat maksimum kecerdasan tingkat tinggi dan diperbarui pada informasi 11 dan yang lainnya, Ling tidak lagi menemukan situasi 11 dan yang lainnya yang sulit untuk dipahami. Di antara mereka, 11 adalah gudang senjata, ilusi Boogie, buah waktu Baby Ginseng dan buah kehidupan, kemampuan pertukaran jiwa Chitong, dan kemampuan pembersihan mental Susu. Ling merasa bahwa mereka mungkin dapat membantu selama penelitian Tyrant mekanik. Dragon, jadi itu membutuhkan dukungan dari rekan satu timnya. Baik, pada saat ini, Siyu sangat lega. Tentu, proyek binatang hantu mekanik akhirnya bisa membuat kemajuan. Jika berjalan lancar dalam 3 bulan, bahkan mungkin mendapatkan tempat pertama. Selain itu, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Besar. Seharusnya dia melakukan ini sejak lama. Sepertinya keterampilan kapitalisnya belum mencapai kecakapan Dao. Tuan, sudah waktunya untuk bermeditasi. Siyu. Siyu, garis bawah petik terbalik garis bawah. Kepala sekolah Feng mencari saya untuk sesuatu. Renungkan, saya pasti akan melakukannya besok. Daftar misi telah diperbarui. Misi meditasi hari ini secara wajar telah ditugaskan untuk 3 hari kerja berikutnya. Siyu, Kepala sekolah Feng memang mencari Siyu. Tepatnya, kepala sekolah Feng dan kucing permata sedang mencari Siyu. Guru Ying, mengapa saya merasa ini sedikit tidak pantas? Kepala sekolah Feng tampak tua. Saat ini, Universitas Ibu Kota Kuno hanya memiliki 2 sumber daya legendaris. Mereka adalah harta landasan sekolah. Kali ini, kucing permata diterapkan dengan kekuatan totem baru dan pengalaman veteran lamanya. Dengan kepala sekolah Feng dan kucing totem bekerja bersama, hak mereka untuk berbicara memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan petinggi inti Universitas Ibu Kota Kuno. Dengan satu tamparan, aset Universitas Ibu Kota Kuno semuanya hilang. Bagaimana bisa? Kedua sumber daya legendaris itu tidak berguna. Sumber daya adalah sumber daya yang baik hanya bila digunakan. Ketika Siyu dan Qinyi tumbuh dewasa, semuanya terbayar, kata kucing permata itu dengan percaya diri. Kepala sekolah Feng memiliki ekspresi aneh. Sebagai penguasa penjaga, kucing ini langsung mengosongkan Universitas Ibu Kota Kuno tepat setelah menerobos. Tidak ada orang lain. Namun, setelah disihir oleh kucing permata, kepala sekolah Feng masih secara tidak sadar berdiri di sisi kucing permata itu. Alasannya sangat sederhana. Kucing permata itu melamar sumber daya legendaris untuk Siyu dan Lu Qinyi, 2 mahasiswa paling berprestasi di Universitas Ibu Kota Kuno dalam beberapa dekade terakhir. Kepala sekolah Feng juga sangat memikirkan keduanya, jadi dia mendukung mereka. Kalau tidak, hanya dia dan kucing permata saja yang pasti tidak bisa memutuskan kepemilikan harta karun landasan sekolah. Tentu saja, faktor terpenting adalah bahwa kucing permata telah maju ke totem. Belum lagi 2 sumber daya legendaris, bahkan 5 di antaranya tidak dapat dibandingkan dengan totem dalam kondisi puncaknya. Batuk, ini semua untuk kebaikan Universitas Ibu Kota Kuno, kucing permata itu menegaskan lagi. Itu tidak akan mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi permatanya. Namun, memang tidak ada gunanya hanya mengumpulkan sumber daya legendaris ini. Lebih baik memberikannya kepada Beastamers generasi baru yang berpotensi. Pada awalnya, Universitas Ibu Kota Kuno mengumpulkan total 3 sumber daya legendaris. 3 sumber daya legendaris berasal dari alam mistik medan perang mayat hidup. 100 tahun yang lalu, di bawah efek ganda dari Undying Dark Phoenix Rampage dan munculnya alam mistik di era totem, bencana undead terjadi. Meskipun bencana ini menyebabkan kerugian besar bagi Ibu Kota Kuno, Ibu Kota Kuno juga memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya di alam mistik. Ketiga sumber daya legendaris ini adalah bagian dari harta yang diperoleh Universitas Ibu Kota Kuno.
Salah satu batu permata undead digunakan oleh kucing permata itu sendiri. Itu adalah pemborosan. Dua sisanya juga merupakan sumber legendaris dari elemen undead. Kucing permata telah menghitungnya dan berencana untuk menyerahkan salah satunya kepada Xiyu. Menurut pendapatnya, sumber daya ini sangat cocok untuk Little Chitong Xiyu. Ini pasti akan berguna. Kurang dari nama lebih besar dari pedang tulang. Atribut, mayat hidup. Level 9, legendary level. Bab 437, panen hebat lainnya dan ambisi Xiyu. Universitas Ibu Kota Kuno. Di halaman klasik, ini adalah kediaman Kepala Sekolah Feng. Pada saat ini, Kepala Sekolah Feng dan kucing permata sedang santai minum teh panas. Segera, sosok lelah bergegas. Kepala Sekolah Feng, pedang tulang, pedang tulang, pedang tulang. Biarkan aku melihat. Setelah Xiyu tiba, dia bertanya kepada kepala sekolah Feng dan kucing permata sebagai antisipasi. Bagaimanapun juga, orang-orangnya sendiri lebih dapat diandalkan. Sumber daya tingkat legendaris diterapkan begitu saja. Berbeda dengan asosiasi Dong Huang, yang lambat seperti siput. Untung dia telah membuat begitu banyak berita. Ya, aku tidak bisa kehilangannya. Kepala sekolah Feng tersenyum. Di samping, kucing permata itu anggun dan tenang. Di mana Little Chitong? Sumber daya undead legendaris kali ini sangat berguna bagi Little Chitong. Xiyu berkata dengan tenang, apa Chitong? Bagaimana saya bisa memberikannya secara langsung? Petik 2. Ketika mendapat tempat pertama dalam kompetisi tim, saya akan memberikannya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pedang tulang tanpa mengalami badai? Kepala sekolah Feng dan kucing permata. Itu tidak tahu apakah itu hal yang baik atau sial untuk menjadi hewan peliharaannya. Ketika Beastamers memperoleh sumber daya tingkat legendaris, mereka tidak sabar untuk segera menggunakannya untuk memperkuat hewan peliharaan mereka. Tapi orang ini memperlakukannya sebagai hadiah. Tunggu, apa kompetisi tim? Orang ini bukan manusia lagi. Bagaimanapun, levelku tidak cukup tinggi sekarang. Saya tidak dapat memaksimalkan efek dari sumber daya legendaris bahkan jika saya menggunakannya, kata Xiyu. Secara umum, sumber daya legendaris digunakan ketika Raja menerobos ke tingkat Tuan, ketika Tuan menerobos ke tingkat Totem, atau ketika Totem memperkuat diri. Di bawah batasan tingkat spasial Xiyu, bahkan jika tingkat pertumbuhan Chitong diperkuat oleh sumber daya legendaris, tidak mungkin untuk menerobos lagi. Dia pasti harus menggunakannya pada waktu yang tepat. Tidak apa-apa, kata kucing permata. Aku tahu levelmu rendah. Pedang tulang bukanlah sumber daya tipe penguatan tradisional. Anda dapat menggunakannya kapan saja. Petik 2. Itu dianggap sebagai sumber daya penguatan dan fusi khusus. Pertama, ia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali dan mengendalikan kehidupan yang ia bunuh dalam bentuk undead. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemampuan yang dapat membantu kehidupan lain mengubah ras mereka. Tentu saja, setelah menjadi undead, kebanyakan dari mereka akan memiliki jiwa sisa, mirip dengan jiwa sisa naga dari teman sekelasmu, Yusu. Kemampuan rasial mereka pasti akan berkurang. Namun, itu juga merupakan wadah jiwa yang sangat baik. Meskipun hanya dapat menyimpan tubuh spiritual di dalam, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyimpan lusinan atau jutaan dari mereka. Baik itu undead yang diciptakannya atau undead lainnya, selama mereka memasuki pedang tulang, mereka akan memperkuat pedang tulang secara halus. Ini adalah penguatan permanen. Khususnya melalui penguasaan skill, efeknya akan lebih baik. Semakin tinggi level skill penguasaan, semakin baik efek penguatannya. Oleh karena itu, secara teori, itu tidak hanya dapat digunakan sebagai sumber daya tipe penguatan untuk memperkuat makhluk undead, tetapi juga bisa seperti sumber daya tipe khusus, yang memungkinkan hewan peliharaan memperoleh beberapa kemampuan baru. Jika itu benar-benar menyerap kekuatan pedang tulang, itu mungkin bisa menguasai kemampuannya untuk menciptakan ras undead. Yang paling penting, itu berbeda dari sumber daya tipe penguatan murni. Penguatan itu halus. Efeknya tidak sekuat itu, dan tidak akan seperti sumber daya tipe penguatan umum di mana ia tidak dapat menghentikan dan meledakkan pengguna dalam sekejap, kata kucing permata. Yah, itu saja. Universitas Ibu Kota Kuno memiliki dua sumber daya legendaris. Salah satunya adalah pedang tulang, dan yang lainnya adalah sumber daya tipe penguatan tradisional. Di antara mereka, efek pedang tulang sangat cocok untukmu dan Chitong.
Kepala Sekolah Feng menghela nafas. Bukankah itu menguasai keterampilan rilis roh? Skill spirit rilis hanya efektif melawan kehidupan undead yang terbentuk. Tidak ada gunanya membunuh jenis kehidupan lain, tetapi jika kita memiliki pedang tulang. Ketika bayi ginsengmu melumpuhkan beberapa tuan lagi suatu hari nanti dan menggunakan pedang tulang untuk menusuk mereka, mereka akan menjadi boneka mayat hidup. Tidak hanya mereka bisa menjadi pejuang, tetapi mereka juga bisa menjadi nutrisi untuk rilis rohnya. Petik 2. Siyu tercengang. Astaga, mereka sudah menghitungnya. Mendaur ulang. Jika ada hal yang baik, mereka seharusnya mengeluarkannya lebih awal. Juga, jika suatu hari kamu putus asa dan tubuhmu menderita luka yang tidak dapat disembuhkan, jiwamu akan baik-baik saja. Ambil pedang tulang dan tusuk dirimu sendiri. Mungkin Anda juga bisa mati dalam bentuk jiwa. Meskipun tubuh spiritual manusia adalah yang paling mudah menghilang, Anda masih harus memiliki kesadaran beberapa tahun. Lebih baik hidup daripada mati. Kucing permata itu tertawa. Siyu, di mana pedang tulang? Di sini. Kucing permata itu memindahkan kotak hitam dan membukanya. Pedang putih kecil yang tampak seperti pisau buah muncul di depan Siyu. Pedang tulang itu lebih kecil dari yang dibayangkan Siyu. Itu jelas sebuah belati, seukuran mini citong. Bagaimana ini bisa disebut pedang? Tulang macam apa ini? Pedang tulang itu cukup indah, seperti batu giok putih, tetapi setelah Siyu melihatnya, indeks umpan tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak bisa menganalisis materinya. Bahkan bahan dari armor perak Gemini Jenderal Mu Huyin dapat dideteksi dalam sekejap oleh indeks feeding, tetapi yang ini tidak bereaksi. Aku tidak yakin, tapi itu seharusnya terbuat dari tulang totem tingkat setengah dewa. Kepala Sekolah Feng membelai janggutnya dan berkata, alam mistik tempat ini diperoleh berasal dari era totem. Bola naga yang saya peroleh, yang merupakan yang digunakan Bugi, juga diperoleh dari alam mistik turunan dari alam mistik ini, kata kucing permata. Siyu mengangguk. Zaman totem, meskipun budaya Bistamer dari era totem mungkin tidak sekuat yang berasal dari Bistaming era, rentang waktu era totem benar-benar terlalu lama. Dalam jangka waktu yang lama ini, lebih dari 100 dewa naga telah berubah di kota Istana Naga. Jelas bahwa ada juga banyak Bistamers di antara manusia. Bab 438, Panen Hebat Lainnya dan Ambisi Siyu, 1. Siyu mengingat pemilik cermin kebangkitan, Yue Maiden. Pihak lain tidak diragukan lagi juga seorang ahli dari era totem. Mencuri bakat menjinakkan binatang dari penjinak binatang lain terlalu berlebihan. Meski penasaran dengan era totem, Siyu juga cukup senang. Untungnya, dia tidak pindah ke era totem di awal dan malah pindah ke era modern. Kalau tidak, hari-harinya akan pahit. Dia bahkan tidak akan bisa bermain dengan ponselnya, apalagi misyanya. Terima kasih. Siyu menyingkirkan pedang tulang itu dan tertawa. Universitas Ibu Kota Kuno akan selalu menjadi rumahku. Kepala Sekolah Feng dan kucing permata menghela nafas. Beginilah rasanya menjadi seorang ibu. Meskipun itu hampir sama untukku, gumam kucing permata dalam hatinya. Kepala Sekolah Feng, Guru Ying, apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan pergi bermeditasi dulu. Petik 2. Lebih baik melakukan misi meditasi hari ini. Kalau tidak, akan lebih tidak nyaman untuk mendistribusikannya besok dan lusa. Ya, jangan khawatir. Masih ada banyak hal. Petik 2. Kepala Sekolah Feng menggosok kepalanya dan berkata, masih ada beberapa hal untukmu. Dia mengeluarkan 2 dokumen identifikasi dan chip data dari ruang reruntuhannya. ID anggota resmi dari Biro Pertama. Chip data dari Indeks Pertama. Meskipun sumber daya legendaris belum disetujui, Anda sudah menjadi anggota Biro Pertama. Kucing permata itu mengangkat kepalanya. Jika seseorang berteman dengan wali totem dan memiliki kemampuan untuk membuat wali totem mengambil tindakan, dia bisa masuk ke Biro Pertama. Sekarang, pada dasarnya tidak masalah bagi Siyu untuk membiarkan naga es dan kucing permata mengambil tindakan, jadi dia secara alami mendapatkan dokumen untuk Biro Pertama. Siyu sudah kebal terhadap foto-foto tampan di dokumen. Pada saat ini, dia lebih ingin tahu tentang perbedaan antara chip data Biro Pertama dan informasi yang terkandung di Biro Ketiga dan ke-11. Indeks Pakan Biro Ketiga mencatat berbagai informasi budidaya. Indeks Biro 11 mencatat berbagai informasi arkeologi. Lalu, bagaimana dengan Biro Pertama? Mungkinkah berbagai keterampilan rahasia dicatat di sini?
Siyu mengambil chip itu dengan berpikir keras. Bagaimana mungkin? Kata kepala sekolah Feng. Pada ini, ia mencatat informasi tentang makhluk tingkat totem yang diketahui di dunia yang dikumpulkan oleh Dong Huang. Baik itu teman atau musuh, termasuk totem di area totem, informasi totem dari 6 negara lainnya dapat ditemukan. Karena secara umum, ketika terserah anggota biro pertama, insiden itu pada dasarnya akan melibatkan totem. Siyu mengangguk. Jadi itu masalahnya. Namun, itu tidak terasa berguna seperti indeks ketiga dan ke-11. Lupakan saja, dengan ini, dia akan tahu totem mana yang mudah diganggu di masa depan. Dia harus menghindari totem manapun yang dia lihat. Tidak apa-apa. Apa ini? Siyu melihat sertifikat lain dengan rasa ingin tahu. Dia mengambilnya dan melihatnya. Jadi itu adalah kartu identitas dari Departemen Perlindungan Lingkungan. Membosankan. Sertifikat ini istimewa. Tidak seperti yang diperoleh Jenderal Xiaoqin dan yang lainnya, hak yang dapat mereka gunakan setara dengan anggota 13 divisi Dong Huang lainnya. Mereka dapat memprioritaskan penggunaan dan pengembangan sumber daya laut. Jika perlu, mereka dapat memobilisasi kekuatan legendaris Angkatan Laut, senjata militer Angkatan Laut. Tentu saja, kamu satu-satunya yang memiliki sertifikat ini saat ini. Adapun apakah Departemen Perlindungan Lingkungan Laut dapat menjadi Biro 14 Dong Huang, itu tergantung pada perkembangan selanjutnya. Lagi pula, Anda satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memiliki sertifikat ini. Sangat sulit untuk mendirikan Biro 14 sendirian. Kepala sekolah Feng memiliki ekspresi aneh. Tidak ada orang lain. Siyu sekarang memiliki banyak gelar. Dia takut hanya dengan melihatnya. Apakah dia mencoba mengumpulkan dokumen Biro 14 dan memanggil legenda mekanik? Ini bagus. Mata Siyu berbinar saat dia menyimpan dokumen identifikasi Departemen Perlindungan Lingkungan. Detik berikutnya, dia tercengang. Ada lagi. Ada lagi. Kepala sekolah Feng terus mengeluarkan 3 sumber daya. Meskipun sumber daya legendaris belum disetujui, beberapa sumber daya elemen air ini datang dengan dokumen Departemen Perlindungan Lingkungan. Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa kamu ingin sumber daya elemen air berkualitas tinggi untuk digunakan oleh Sprite Laut Biru? Ini adalah batch pertama yang dipilih agar cocok. Siyu segera menoleh. Mereka masing-masing adalah sumber daya level 2, level 6, dan level 7. Meskipun tingkat energinya berbeda, yang terpenting adalah kualitasnya. Pendahulu mereka semuanya adalah sumber daya tingkat legendaris. Kepala sekolah Feng menunjuk ke salah satu inti unsur biru air dan berkata, selama periode tertentu di zaman kuno, karena letusan gunung berapi bawah laut, belahan bumi timur mengalami tsunami super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tsunami memperoleh kehidupan dan menjadi bentuk kehidupan unsur. Itu lahir sebagai totem. Pada saat itu mendatangkan malapetaka di timur, tetapi ketika akan bertemu dengan benua Dong Huang, itu bersama-sama dibunuh oleh makhluk darat. Petik 2. Ini adalah inti unsurnya. Karena mengandung kekuatan gelombang yang kuat, itu juga disebut batu gelombang laut. Namun, karena sudah terlalu lama, mungkin banyak makhluk yang bertarung dan menggunakan batu gelombang laut. Sekarang, tingkat energinya telah turun ke tingkat 2. Namun, meskipun tidak lagi mengandung kekuatan elemen air yang kuat, kedalaman super gelombang bermerek layak untuk dipahami oleh hewan peliharaan elemen air. Kemudian, kepala sekolah Feng terus menunjuk meteorit biru tua seukuran kepalan tangan lainnya dan berkata, planet elemen air. Pada zaman kuno, sebuah meteorit yang mengandung kekuatan elemen air jatuh di planet biru. Secara umum, ketika meteorit jatuh di sini, kecuali jika ukurannya sangat besar, sangat jarang untuk lulus uji suhu tinggi di atmosfer. Namun, meteorit elemen air ini sangat istimewa. Itu tidak besar, tetapi karena strukturnya yang khusus, ia tidak takut pada suhu tinggi dan berhasil jatuh di tempat tertentu di Dong Huang. Petik 2. Ini juga sangat istimewa. Pada awalnya, itu adalah sumber daya tingkat legendaris. Itu jatuh ke level 6 karena waktu. Efeknya adalah mengandung kekuatan bintang. Saat Anda memegang meteorit ini, hewan peliharaan tipe air dapat merasakan kekuatan alami tipe air dari luar angkasa. Ini sangat ajaib. Bab 439, panen hebat lainnya dan ambisi Siyu, 2. Tetesan air level 7 terakhir disebut memori kristal.
Ini adalah totem elemen air dan elemen waktu khusus akhir dari Dong Huang kami. Ini adalah alat yang menyimpan pengalaman kontrol dari kekuatan elemen air yang transenden. Pada awalnya, itu juga merupakan sumber daya legendaris, tetapi karena digunakan berkali-kali, sebagian besar pengalaman keterampilan telah dicerna. Tidak banyak pengalaman keterampilan yang tersisa, dan tingkat energi secara alami turun. Petik 2. Tapi meski begitu, itu masih merupakan harta langka untuk bentuk kehidupan elemen air di bawah level penguasa. Seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kemahiran keterampilan elemen air sambil membawa kristal memori. Di bawah kepemimpinan kristal memori, kemampuan keterampilan reinkarnasi Sprite Laut Biru akan meningkat dengan sangat cepat. Pada saat itu, di bawah pimpinan level skill, tidak sulit untuk menembus level overload. Ini adalah sumber daya yang paling cocok untuk reinkarnasi Sprite Laut Biru saat ini. Padahal, ada banyak sumber daya elemen air di Bank Sumber Daya Nasional. Anda juga dapat mencari melalui indeks Biro ketiga. Jika Biro Perlindungan Lingkungan memiliki kebutuhan khusus, Anda dapat memenuhinya nanti, kata Kepala Sekolah Feng. Misalnya, ketika batasnya mendekati level penguasa, sumber daya legendaris elemen air, AHEM, itu mungkin. Kristal memori menjamin pertumbuhan yang stabil dari reinkarnasi Sprite Laut Biru. Berkomunikasi dengan kekuatan air di luar langit adalah kekuatan khusus yang tidak pernah dimiliki oleh Blue Sea Sprite saat masih hidup. Batu gelombang laut menjamin keterampilan pertempuran reinkarnasi Sprite Laut Biru. Di mata asosiasi Dong Huang, ketiga sumber daya tingkat legendaris tingkat rendah ini dapat mengubah reinkarnasi Sprite Laut Biru menjadi tuan yang kuat. Itu tidak masalah. Selama Sprite Laut Biru membutuhkan sumber daya legendaris sejati, asosiasi Dong Huang tidak akan pelit. Di mata asosiasi Dong Huang, dengan cepat mengasuh susu ke tingkat tuan dan menerima warisan Sprite Laut Biru adalah hal yang paling penting. Tentu saja, mereka tidak berani membantunya tumbuh terlalu banyak. Bukan hal yang baik untuk naik level terlalu cepat. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa berteman dengan Blue Sea Sprite tepat waktu. Siyu dan reinkarnasi Sprite Laut Biru telah bersama untuk waktu yang terlalu singkat, dan itu tidak kondusif untuk membangun ikatan. Asosiasi Dong Huang masih menginginkan stabilitas. Baik, Siyu puas. Tidak buruk. Meskipun susu ini dapat menggunakan dan melibatkan dirinya dalam pengendalian unsur air, itu memang tidak mahir. Kekuatan bintang, itu bahkan kurang terlibat. Adapun kristal memori, sejujurnya, itu yang paling diminati Siyu. Itu bukan karena itu bisa menyelamatkan Siyu dari upaya menambahkan beberapa keterampilan kontrol elemen air beberapa kali. Sebaliknya, itu diciptakan oleh keterampilan elemen waktu. Bagaimana jika susu menguasai kemampuan yang sama setelah menelannya? Panen yang luar biasa. Di sampingnya, wajah kucing permata itu dipenuhi rasa iri. Sialan, sial. Taipan sialan ini, Siyu, berkali-kali lebih kaya darinya. Dia bahkan berpura-pura miskin sepanjang hari. Tidak apa-apa. Siyu tertawa. Juga, kepala sekolah Feng tidak berhenti. Ada lagi. Siyu tercengang. Ini tidak bisa diabaikan untukmu. Itu tidak berarti banyak. Kepala sekolah Feng mengeluarkan lisensi lain. Lisensi Bistamer terbaik, Master terbaik. Persyaratannya adalah bahwa kekuatan pertempuran Bistamer untuk sementara dapat melawan makhluk tingkat penguasa. Selain bisa menjalani penilaian di markas asosiasi, beberapa hasil pertarungan yang sudah terbukti juga bisa dijadikan sebagai kriteria penilaian-penilaian. Karena kinerja Anda di Liga Nasional, markas besar asosiasi Dong Huang secara langsung mengeluarkan Anda lisensi master terbaik, dan Anda dibebaskan dari penilaian kemajuan. Petik 2. Ibu kota kuno kami tidak memiliki hak untuk mengeluarkan penilaian teratas. Lebih mudah sekarang. Anda tidak perlu mengambil penilaian di ibu kota lagi. Kepala sekolah Feng terkekeh dan berkata, omong-omong, karena kami telah memimpin 3 penilaian Anda, serta fakta bahwa putrinya membuat beberapa prestasi, Master Kujie dari Asosiasi Ibu Kota Kuno kami tampaknya juga telah menerima kesempatan promosi dari ibu kota. Dia bisa pergi ke markas besar ibu kota untuk bekerja kapan saja. Aku ingin tahu apakah dia akan pergi. Kesempatan untuk ditugaskan ke kolega dan rekan setim tingkat penguasa untuk menjadi penguji legendaris untuk Master Top Notch dan Bistamers yang legendaris jarang terjadi. Siyu memiliki ekspresi aneh. Master Kujie akan dipromosikan ke markas. Cukup bagus. Sayangnya,
dia sudah memiliki lisensi terbaik. Tidak perlu mencari dia untuk penilaian. Tuan Kujie punya anak perempuan. Si Yu tiba-tiba menemukan titik buta. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Maaf merepotkanmu. Setelah Si Yu menuai panennya, dia berterima kasih kepada kepala sekolah Feng. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, kali ini, seharusnya tidak ada yang tersisa untuk diperhatikan, kan? Ini membuatnya sedikit berharap. Dia berharap akan ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Begitu sesuatu terjadi, sumber daya dan dokumen akan datang. Siapa yang bisa menahannya? Tidak lagi. Kepala sekolah Feng tertawa. Omong-omong, apakah senior lu belum keluar dari pengasingan? Si Yu bertanya. Kepala sekolah Feng baik-baik saja, tetapi dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sejak Lu Qinyi memutuskan untuk berpartisipasi dalam sequence battle, dia mulai memasuki pengasingan untuk berkultivasi dengan keras. Dia ingin menerobos ke tingkat legendaris dan belum keluar. Senior Lu masih tidak tahu bahwa Si Yu telah meledakkan 2 tuan dan menjadi juara nasional. Lokasi budidaya adalah ruang reruntuhan legendaris yang ditinggalkan oleh Beastamer legendaris dari era totem yang diperoleh Lu Qinyi sendiri. Si Yu sangat iri. Singkatnya, Si Yu merindukan senior Lu setelah lama tidak bertemu dengannya. Keterampilan kebangkitan mitos yang diperoleh senior Lu dari arkeologi dikenal sebagai keterampilan super kelas terkuat. Pada awalnya, Si Yu tidak keberatan, tetapi karena dia ingin mempelajari fosil mythical beast Kirin, Si Yu bertanya-tanya apakah keterampilan ini dapat membantu dalam penelitiannya. Dia berencana untuk menirunya dan melihat apakah dia bisa mengajarkannya kepada Ling. Jelara 6 hewan peliharaan yang dikontrak Lu Qinyi, seperti halaman yang baru dikontrak tidak memiliki keterampilan kebangkitan mitos. Itu adalah yang terlemah, tetapi jika memiliki harta sekolah universitas ibu kota kuno, itu mungkin bisa menjadi kartu truf jangka pendek. Mengapa kamu mencari Qinyi? Kepala sekolah Feng bertanya dengan antisipasi. Mungkinkah Si Yu? Yah, aku merasa kekuatanku sudah cukup. Saya ingin menantang senior Lu. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah Anda tidak terburu-buru untuk pergi? Cepat dan pergi, kata kepala sekolah Feng dengan mengangkat alisnya. Beritahu aku kapan senior Lu meninggalkan pengasingan, kata Si Yu. Dia akan mengalahkan senior Lu, meniru keterampilan, dan meningkatkan peringkatnya dalam kompetisi peringkat gelombang. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkannya. Setelah melakukan perjalanan ke kepala sekolah Feng, Si Yu mendapatkan banyak sumber daya lagi. Setelah kembali, Si Yu menghela nafas lega. Dia mulai mempersiapkan rencana penguatan. Demi pertarungan sequence, senior Lu menyerang di level legendaris. Itu karena Beastaming Space miliknya sudah mencapai level 6. Kekuatan hewan peliharaannya juga tidak lemah, dan dia bahkan memiliki ruang reruntuhan legendaris untuk dibawa bersamanya untuk membantu kultivasinya. Adapun rencana penguatan kekuatan Si Yu, itu harus dikombinasikan dengan situasinya sendiri. Berikutnya adalah liburan musim panas. Dia berencana untuk mengambil keuntungan dari 2 bulan ini untuk melakukan perjalanan ke seluruh Donghuang dan pergi ke berbagai tempat untuk meniru beberapa keterampilan tingkat rendah. Pada saat yang sama, dia akan meningkatkan beberapa keterampilan super. Setelah kembali, dia akan membiarkan kucing permata membawa Citong dan susu ke medan perang mayat hidup untuk berlatih. Pada saat itu, dia juga akan tinggal di Universitas Ibu Kota Kuno dan berkonsentrasi pada meditasi untuk menembus ke level 6 di Beastaming Space. Keterampilan untuk meniru, seperti pelarian bumi baby ginseng dan keterampilan buff penguatan yang dipilih oleh Citong, harus direplikasi. Selain itu, susu tidak perlu meniru keterampilan. Itu hanya perlu untuk melahap. Namun, kumpulan baru sumber daya elemen air kelas atas baru saja tiba. Jika menelan mereka, itu mungkin akan tidur untuk waktu yang lama. Juga, Si Yu siap untuk membiarkan susu melahap sumber daya seperti kumis naga es dan lencana naga es untuk mempersiapkan pengajaran keterampilan energi dingin surgawi Frost. Dia berharap setelah perjalanan berakhir, susu bisa selesai mencernanya. Tentu saja, Eleven dan Bugi bukannya tanpa manfaat dalam perjalanan nasional ini. Bahkan bisa dikatakan perjalanan nasional untuk meniru skill ini dipersiapkan untuk Eleven dan Bugi. Itu disiapkan untuk menebus kekurangan mereka. Mereka adalah inti dari kultivasi ini. Misalnya, Si Yu dengan hati-hati memilih 4 keterampilan untuk 11
Itu perlu pergi ke berbagai tempat di Donghuang untuk menemukan binatang buas yang sesuai untuk ditiru. Mungkin belum tentu dapat menemukannya di ibu kota kuno. 4 skill yang dipilih untuk Eleven adalah 3 level tinggi dan 1 level super. Tulang besi yang diperkuat, keterampilan tingkat tinggi, elemen logam. Hal ini dapat meningkatkan fisik dengan mengambil pemukulan. Ini adalah akumulasi lambat dan peningkatan permanen. Batas atas peningkatan tergantung pada kemahiran keterampilan. Baja temperet, keterampilan tingkat tinggi, elemen logam. Itu bisa mendapatkan kemampuan untuk melunakkan tubuh dengan api. Menggunakan api untuk memperkuat tubuh juga merupakan peningkatan permanen, mirip dengan yang pertama. Overload Body Armor, keterampilan tingkat tinggi, elemen logam. Itu bisa membuat lapisan baju besi. Armor dapat dengan mudah melampaui batas dan mengakumulasi kerusakan, mencegah kerusakan eksternal mempengaruhi gerakan hewan peliharaan itu sendiri. Namun, setelah armor mencapai batas atas daya tahannya, kerusakan akan diterapkan pada hewan peliharaan dalam sekali jalan. Juga, keterampilan elemen logam super yang dapat mengubah kerusakan yang dideritanya menjadi vitalitas untuk pulih dari cedera. Xiyu tidak tahu apakah dia berhasil menemukan keempat keterampilan ini, tetapi dia harus pergi. Menurut pendapatnya, apakah 9 Li Battle Beast kuat? Kuat. Namun, setiap keterampilan dari 9 Li Battle Beast milik tipe eksplosif yang ekstrim. Itu terlalu berbahaya bagi tubuh. Tubuh Kaisar Wu juga tidak bagus. Terlepas dari cedera Yun'an yang tak tersembuhkan, Xiyu memperkirakan bahwa itu juga terkait dengan tumpukan keterampilan melukai diri sendiri dari binatang pertempuran 9 Li. Zhong Xuan juga menyebutkan ini. Transformasi raksasa, kekuatan batin, tak tertembus, dan penangkal petir dapat dengan mudah membebani tubuh seseorang. Bahkan keterampilan seperti Space Quick dan Rebound Spasial akan memberikan beban tertentu pada Nine Li Battle Beast yang bukan elemen spasial sejak awal. Adapun binatang pemakan besi, mereka bukan jenis ras yang pandai dalam keterampilan penyembuhan. Meskipun mereka kejam, mereka juga terluka. Oleh karena itu, Xiyu bersiap untuk memelihara binatang pertempuran 9 Li yang sama sekali berbeda. Itu bisa mengubah kerusakan yang dideritanya menjadi vitalitas, Raja Panda yang ganas dengan fisik terkuat. Tentu saja, premisnya adalah dia berhasil menemukan super skill super langka yang tercatat di indeks. Dengan cara ini, mudah bagi 11 untuk melampaui binatang pemakan besi Kaisar Wu. Adapun Bugi, sejujurnya, meskipun memiliki keterampilan imajinasi untuk menutupi kekurangan rasialnya dan meningkatkan daya tahannya, Xiyu merasa itu tidak cukup. Oleh karena itu, Xiyu menargetkan skill super tipe bak. Penyerapan terakhir. Keterampilan super elemen bak ini dapat menyerap kekuatan hidup dan poin energi musuh melalui serangan untuk memulihkan cedera dan kebugaran fisiknya. Jika Bugi bisa mempelajari skill ini dan membentuk kombinasi skill, Ultimate Absorption, dan Illusionary Phantom, dengan dukungan kemahiran tinggi. Dalam hal ini, di bawah konfigurasi, transmisi instan, dan penyembunyian ethereal, Bugi bisa membiarkan ilusi tak berujung menyerang musuh. Pada saat yang sama, itu juga bisa memulihkan kesehatan dan mana, memungkinkan keunggulan rasial Bugi ditampilkan. Jika semuanya berjalan lancar, bahkan jika Eleven, Bugi, dan yang lainnya tidak mencapai level overload, mereka mungkin akan memiliki kekuatan untuk melawan level overload untuk waktu yang singkat. Mereka murni akan mengandalkan berbagai keterampilan menjijikkan untuk bertarung langsung. Ini adalah ambisi Xiyu. Dia ingin 11 dan yang lainnya dapat mengandalkan keunggulan keterampilan mereka untuk bertarung dan menghancurkan tuan di tingkat raja. Namun, ada kelemahan dalam budidaya Eleven dan Bugi Xiyu. Artinya, lebih mudah bagi mereka untuk membuat pertemuan tim berikutnya, bahkan lebih rumit. Ada banyak tempat yang harus dikunjungi untuk meniru keterampilan ini, tetapi tidak apa-apa. Saya juga bisa berkeliling Donghuang. Setelah bertransmigrasi begitu lama, saya belum pernah ke banyak tempat, pikir Xiyu dalam hati. Dan sebelum pergi, sudah waktunya bagi Eleven untuk mencoba menyerap pecahan meteorit. Pada saat yang sama, saat Liga Nasional berakhir dan penilaian panggilan mendekat, Beastamers dari seluruh negeri mulai menuju ke kota-kota besar dengan bakat penilaian panggilan. Di antara mereka, pemula jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di 9 kota tingkat pertama. Di bandara ibu kota kuno, dalam penerbangan dari kota Wuling ke ibu kota kuno, seorang peserta pelatihan Beastamer berjalan menuruni pesawat.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke arah universitas ibu kota kuno. Jika Siyu ada di sini, dia pasti bisa mengenali pemuda ini. Sangat mengejutkan An Chang, yang telah memberinya pusaka keluarganya, cermin kebangkitan. Dia juga orang yang berhasil mengembangkan ikan mas naga menjadi naga laut dengan bantuan Siyu. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya, An Chang gugup. Bagaimanapun, dia hanyalah sosok kecil, sementara Siyu. Meskipun dia tahu bahwa Siyu sangat kuat, dia tidak menyangka Siyu begitu kuat. Dia telah melihat Liga Nasional. Siyu hanyalah dewa yang telah turun ke dunia fana. Hal ini membuat An Chang yang sudah menganggap Siyu sebagai idola dan dermawannya semakin memuja Siyu. Selain berpartisipasi dalam penilaian panggilan dan melihat universitas ibu kota kuno yang akan dia masuki, tujuan utama An Chang kali ini adalah menemukan Siyu.